Bismillahirrahmanirrahim. Kenalkan, nama saya Fikri Adam dengan NIM belakang 72. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dining Philosopher Problem dengan dosen pengampu Ibu Arini dan mata kuliah Sistem Operasi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi Dining Philosopher Problem. Masalah ini pertama kali ditulis dan diselesaikan oleh Jakarta pada tahun 1965. Masalah ini memodelkan masalah enkapsulasi dari ketergantungan mesin dan masalah portabilitas. Dalam masalah dining philosopher, diketahui sejumlah N adalah filsuf yang hanya memiliki 3 status, yaitu yang pertama ada berpikir, lapar, dan makan. Semua filsuf berada di sebuah meja makan bundar yang ditata sehingga di depan setiap filsuf ada sebuah piring berisi mie dan di antara dua piring yang bersebelahan terdapat sebuah sumpit. Nah, dining philosopher problem juga merupakan ilustrasi kemungkinan terjadinya deadlock, yaitu suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya karena saling menunggu untuk menggunakan sumber daya, yaitu sumpitnya. Nah, tujuan dining philosopher problem yaitu untuk meminimalkan duplikasi antara objek-objek yang aktif. Nah, untuk cara kerja dari dining philosopher problem. Nah, pertama, dalam proses perancangan perangkat lunak simulasi ini dapat diambil beberapa asumsi, yaitu yang pertama, hanya terdapat 5 orang filsuf dalam proses simulasi. Seperti yang sebelum dijelaskan, hanya ada 5 orang yang ada di meja makan. Nah, yang kedua, masing-masing filsuf memiliki kondisi sebagai berikut. Yang pertama, A. Kenyang. Filsuf akan berada dalam kondisi kenyang sesaat setelah makan. Yang kedua ada lapar. Beberapa saat setelah makan, filsuf akan merasa lapar. Yang ketiga, C. Yaitu mati. Beberapa saat setelah merasa lapar dan apabila filsuf belum juga mendapatkan sumpit, maka filsuf akan mati. Yang ketiga, aksi yang dapat dilakukan oleh masing-masing filsuf yaitu pertama ada berpikir. Filsuf akan berpikir apabila filsuf berada dalam kondisi kenyang. Yang kedua, cari sumpit. Filsuf akan mencari dan mengambil sumpit di kedua tangannya apabila filsuf berada dalam kondisi lapar. Yang ketiga, C, yaitu makan. Apabila filsuf mendapatkan 2 sumpit di kedua tangannya, maka filsuf akan makan hingga kenyang. Setelah kenyang, filsuf kembali berpikir lagi. Yang keempat, di dalam perangkat lunak, kondisi filsuf di atas dirancang secara matematis menjadi waktu A dan waktu B. Nah, waktu A yang pertama yaitu waktu A, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengubah kondisi filsuf dari kenyang menjadi lapar. Bentuknya dalam second, waktuannya dalam second. Nah, yang kedua ada waktu B, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengubah kondisi filsuf dari lapar menjadi mati dalam satuan second. Nah, yang ketiga masa hidup, yaitu masa hidup filsuf pada saat itu dalam second. Maksimum masa hidup adalah sebesar nilai waktu A ditambah waktu B. Masa hidup filsuf akan bertambah ketika filsuf sedang makan dan akan senantiasa berkurang di luar aksi itu. Ini adalah gambar meja yang akan digunakan oleh para filsuf tersebut. Jadi di situ ada sebuah 5 piring dan 5 garpu. Jadi masing-masing garpu itu akan berputar sesuai kebutuhan dari sisi filsuf tersebut. Nanti saya akan kasih sebuah contoh soal. Nah, ini contoh dining philosopher problem tanpa deadlock. Jadi, dining philosopher itu ada 2 contoh. Yang pertama, tanpa deadlock, dan yang kedua ada karena deadlock. Nah, mari kita lihat tabelnya. Di sini ada tabel properti filsuf. Di situ di kolom pertama yaitu ada waktu A, satuan second, waktu B, waktuan second, dan kondisi awal. Nah, di sini ada 5 filsuf, yaitu filsuf 1, filsuf 2, filsuf 3, filsuf 4, dan filsuf 5. Nah, dari tabel dapat diketahui kondisi masing-masing filsuf, yaitu filsuf 1 berada dalam kondisi kenyang. Karena apa? Karena kondisi waktu awalnya, yaitu 15 second, berada di atas waktu B, yang hanya 10 second. Maka filsuf 1 akan merasa lapar dan mencari sumpit 5 second kemudian. Nah, filsuf 2 berada dalam kondisi lapar. Kenapa lapar?
Karena kondisi awal 4 second dan waktu B-nya sama 4 second juga, maka kondisinya dalam keadaan lapar. Nah, filsuf 3 berada dalam kondisi kenyang. Kenapa kondisi kenyang? Karena kondisi awal lebih besar dibandingkan dengan kondisi di waktu B. Jadi dia masih bisa punya waktu untuk mencari sumpit. Nah, filsuf 4 berada dalam kondisi lapar. Kenapa lapar? Karena kondisi awalnya yaitu dia 11 second dan waktu B-nya 13 second, Kak. Jadi lebih kecil dari waktu B. Nah, filsuf 5 berada dalam kondisi kenyang karena kondisi awalnya lebih besar dibandingkan dengan waktu B. Nah, selanjutnya kondisi awal problem dining philosopher dapat digambarkan dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, pada saat T itu adalah waktu ya, T sama dengan 1 second, maka filsuf 1, 3, dan filsuf 5 itu dalam keadaan kenyang dan sedang berpikir. Kenapa kenyang dan berpikir? Karena kondisi awal dibandingkan dengan waktu B itu lebih besar. Jadi dia dalam keadaan kenyang dan berpikir. Sedangkan filsuf 2 dan filsuf 4 lapar dan mendapatkan sumpit di tangan kiri. Jadi di tangan kanannya itu tidak memiliki sumpit. Dia menunggu dari filsuf-filsuf sebelumnya seperti filsuf 1, 3, dan 5. Selanjutnya, pada saat waktu menunjukkan 2 second, filsuf 2 dan filsuf 4 mendapatkan sumpit dan mulai makan. Sedangkan filsuf 1, filsuf 3, dan filsuf 5 masih kenyang dan sedang berpikir. Kenapa? Di sini yang pertama itu filsuf 1 butuh 5 second untuk kembali lapar. Di sini filsuf 3 butuh 3 second untuk lapar. Dan yang paling lama yaitu filsuf 5 membutuhkan 6 second, 6 waktu untuk kembali lapar kembali. Jadi di sini pada saat menunjukkan 3 second, filsuf 3 merasa lapar. Kenapa merasa lapar? Karena selisihnya hanya 3 second. Jadi filsuf 3 merasa lapar karena masa hidup filsuf 3 saat ini adalah sama dengan B, yaitu 11 second, dan mulai mencari sumpit, tetapi tidak mendapatkan sumpit karena sumpit di sebelah kiri digunakan oleh filsuf 4 dan sumpit di sebelah kanan digunakan oleh filsuf 2. Selanjutnya, pada saat waktu menunjukkan 5 second, filsuf 1 merasa lapar karena selisihnya sebelumnya tadi itu adalah 5 second. Karena masa hidup filsuf 1 saat ini yaitu sama dengan waktu B, yaitu 10 second, dan mencari sumpit Filsuf 1 mendapatkan sumpit di tangan kanan, yaitu dari filsuf nomor 2. Nah, selanjutnya pada saat waktu menunjukkan 6 second, filsuf 5 merasa lapar karena masa hidup filsuf 5 saat ini yaitu sama dengan waktu B, yaitu 12 second, dan mencari sumpit. Filsuf 5 itu tidak mendapatkan sumpit pada saat itu karena dipakai oleh filsuf 1. Nah, selanjutnya pada saat 9 second, filsuf 2 kenyang. Karena masa kehidupannya sudah mencapai nilai maksimum yaitu 9 second, yaitu waktu A ditambah waktu B, dan mulai berpikir. Filsuf 3 mendapatkan sumpit di tangan kanan dari filsuf 4. Dan pada saat waktu menunjukkan 10 second, filsuf 1 mendapatkan 2 sumpit dan mulai makan. Dan pada saat waktu menunjukkan 11 second, filsuf 4 kenyang dan mulai berpikir. Filsuf 5 mendapatkan sumpit di tangan kanan pada saat waktu menunjukkan 12 second. Filsuf 3 mendapatkan 2 sumpit dan mulai makan. Nah, proses simulasi akan berlanjut sesuai dengan prosedur. Simulasinya akan berhenti apabila terjadi kondisi deadlock. Kondisi deadlock dalam simulasi dining philosopher problem terjadi apabila pada suatu saat semua filsuf merasa lapar secara bersamaan dan semua filsuf mengambil sumpit di tangan kiri. Pada saat filsuf akan mengambil sumpit di tangan kanan, maka terjadilah kondisi deadlock karena semua filsuf akan saling menunggu sumpit di sebelah kanannya. Kondisi yang tidak akan pernah terjadi. Nah, ini contoh dining philosopher problem karena deadlock. Nah, kita lihat di sini filsuf pertama memiliki kondisi awal 27 second dan waktu B-nya 12 second, maka keadaan dia kenyang. Dan filsuf 2 memiliki
kondisi awal 2 second dan waktu B-nya 3 second, maka keadaan dia adalah lapar. Filsuf 3 kondisi awalnya 25 second dan waktu B-nya 10 second. Dia berarti kenyang. Filsuf 4 memiliki kondisi awal 5 second, waktu B-nya 5 second, maka waktunya sama dengan waktu kondisi awal sama dengan waktu B, maka kondisinya adalah lapar. Filsuf 5 memiliki kondisi awal 20 second dan waktu B memiliki 5 second, maka dia dikatakan kenyang. Lanjut, pada saat waktu menunjukkan 1 second, filsuf 2 dan filsuf 4 lapar dan mendapatkan sumpit di tangan kiri, sedangkan filsuf 1, filsuf 3, dan filsuf 5 kenyang dan sedang berpikir. Pada saat waktu menunjukkan 2 second, filsuf 2 dan filsuf 4 mendapatkan sumpit dan mulai makan. Pada saat waktu menunjukkan 10 second, filsuf 2 dan filsuf 4 kenyang dan mulai berpikir. Kenapa pada saat 10 second filsuf 2 dan filsuf 4 itu makan dan mulai berpikir? Karena jeda antara dia dengan berpikir hanya 5 second dan 1 second. Pada saat waktu menunjukkan 15 second, semua filsuf secara bersamaan lapar dan mengambil sumpit di tangan kiri. Pada saat ini setelah terjadi kondisi deadlock karena semua filsuf yang sedang menggenggam sumpit di tangan kiri menunggu sumpit di sebelah kanan. Semua filsuf akan saling menunggu. Kenapa bisa bersamaan? Karena selisih antara filsuf 1 yaitu filsuf 1 15 second, filsuf 2 5 second, 5 second, 5 second, dan akan bertemu pada saat di waktu 15 second, dan filsuf 3 memiliki selisih 15 second dan filsuf 4 memiliki selisih filsuf 4 seperti filsuf 2 dan filsuf 5 juga memiliki selisih 15 second. Maka semua filsuf akan terus menunggu sampai ketemu ajalnya dan semuanya mati. Karena dia tidak mendapatkan sumpit yang didapat. Nah, solusinya jika terjadinya deadlock dengan input properti filsuf dan kondisi awal yang sama, kondisi deadlock yang terjadi dapat dihindari dengan memilih satu dari 3 solusi berikut. Yang pertama ada solusi A, yaitu mengizinkan paling banyak 4 orang filsuf yang duduk bersama-sama pada satu meja. Tidak akan terjadi kondisi deadlock apabila terdapat kurang dari 4 orang filsuf yang duduk bersama-sama mengelilingi meja dengan 5 tempat duduk. Satu filsuf dianggap mati. Yang kedua, solusi B, yaitu mengizinkan seorang filsuf mengambil sumpit hanya jika kedua sumpit itu ada. Apabila semua filsuf lapar secara bersamaan, maka hanya 2 orang filsuf yang dapat makan. Karena filsuf mengambil 2 sumpit pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, solusi C, yaitu solusi asimetrik. Filsuf pada nomor ganjil mengambil sumpit kiri dulu, baru sumpit kanan. Sedangkan filsuf pada nomor genap mengambil sumpit kanan dulu, baru sumpit kiri. Apabila semua filsuf lapar secara bersamaan, cara pengambilan dengan solusi asimetrik akan mencegah semua filsuf mengambil sumpit kiri secara bersamaan, sehingga kondisi deadlock dapat dihindari. Kesimpulannya, Dining Philosopher Problem merupakan salah satu masalah klasik dalam sinkronisasi. Dining Philosopher Problem dapat diilustrasikan sebagai berikut. Terdapat 5 orang filsuf yang akan makan. Di meja disediakan 5 buah sumpit. Jika filsuf lapar betul, maka ia akan mengambil 2 buah sumpit, yaitu di tangan kanan dan di tangan kiri. Namun ada kalanya hanya diambil sumpit satu saja. Jika ada filsuf yang mengambil 2 buah sumpit, maka ada filsuf yang harus menunggu sampai sumpit tersebut ditaruh kembali. Di dalam problema ini ada kemungkinan terjadinya deadlock seperti yang contoh yang sebelumnya. Semua filsuf tidak makan. Nah, dengan input properti filsuf dan kondisi awal yang sama, kondisi deadlock yang terjadi dapat dihindari dengan memilih satu dari 3 solusi yang tadi saya jelaskan, seperti hanya mengizinkan paling banyak 4 orang di meja, mengizinkan seorang filsuf mengambil sumpit hanya jika kedua sumpit itu ada. Nah, filsuf pada nomor ganjil mengambil sumpit kiri lebih dulu, dan filsuf nomor genap mengambil sumpit sebelah kanan lebih dahulu. Mungkin itu sekian presentasi dari saya. Selanjutnya mungkin saya akan menampilkan codingan dari
Nah, ini adalah contoh codingan yang saya dapat. Sebenarnya saya ingin mencoba memperbaikinya karena masih banyak yang error gitu ya. Karena terjadi looping terus-menerus. Nah, sini menjelaskan pertama itu kita akan mendefinisikan berpikir itu yaitu sebagai nomor 2 jika input keluarnya adalah 2 maka di outputnya maka di situ disebut berpikir. Jika outputnya keluar 1 maka disebutlah hungry. Jika angka outputnya 0 disebut eating. Nah, di sini saya akan coba. Nah, di sini file software itu kita sebut apa? File software itu adalah si filsufnya. Kita sebut filsufnya. Nah, kita menggunakan 10 filsuf. Nih, coba kita. Nah, di sini masih kayak looping gitu, kayak masih error. Jadi mungkin jika ingin saya perbaiki, saya tidak ada waktu soal deadline-nya itu. Nah, di sini harusnya batasnya itu yang saya inginkan yaitu 20 gitu. Yaitu kayak misalkan ngeloopingnya cuma 20 kali doang, tapi ini nggak berhenti gitu. Nah, di sini juga prosesnya cuma thinking, eating. Jadi mungkin ibu bisa maklumin. Mungkin itu aja sih yang ingin saya sampaikan. Nanti jika ini mungkin udah benar atau saya udah perbaiki, mungkin saya bisa tunjukkan. Oke, sekian presentasi dari saya, Fikri Adam dengan NIM belakang 72. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.